Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran balaghah untuk kelas 1 muallimin. Di dalam catatan yang sudah disampaikan, yang judulnya Fi Fasohatil Mufrad, adalah bab yang menerangkan kefasihan di dalam melafalkan kata. Fasohah mufrad ini adalah pembahasan pertama di dalam ilmu balaghah, atau ilmu di sini adalah ilmu ma'ani. Karena balaghah itu kan ada ilmu bayan, badi, dan ma'ani. Untuk kelas 1 muallimin, yang dipelajari balaghahnya adalah ilmu ma'ani. Pembahasan pertama dalam ilmu ma'ani adalah tentang fasohah. Di dalam catatan, fasohatul kalimati hiya salamatuha. Fasohah artinya al-ibanah wad-duhur. Fasohah itu jelas, terang, mudah dipaham, mudah dimengerti. Karena itu ilmu balaghah mengutamakan dulu pembahasan tentang bagaimana cara melafalkan kata yang benar. Fasohatul kalimah, kefasihan mengucapkan kata, atau syaratnya kata itu fasohah, jelas dan terang. Ada beberapa poin yang menjadi perhatian. Yang pertama, awalan min tanafuril hurufi, yaitu kerancuan hubungan huruf dengan huruf. Di dalam definisi di situ dalam catatan, fasohah kalimat itu harus selamat dari tanafuril huruf, kerancuan huruf-huruf, yaitu wahuwa siqalun alal lisan. Yang dinamakan tanafur huruf itu adalah apabila huruf-huruf itu merasa berat alal lisan bagi lidah. Kenapa berat di lidah? Nasiun, terbentuk, min ijtima'iha, dalam berkumpulnya huruf-huruf itu, bihaisu, di mana ya ta'assaru, menjadi sulit, annutku, mengucapkannya, biha, pada kata itu. Nah, di sini contohnya mustasjar. Mustasjar, setelah shin besar mati disambung dengan mengucapkan za. Mustasjar. Maka kalimat mustasjar ini dinamakan tanafurul huruf, karena huruf dengan huruf itu menjadi berat di lidah. Kemudian di situ contoh yang berat di lidah adalah dhosh, mengucapkan huruf dho, kemudian disambung dengan shin besar, dhosh, dho, shin, dhosh. Maka kalimat ini dinamakan tanafur huruf, katanya adalah tidak fasohah.
Di dalam ilmu sorof ada yang dinamakan iqlal. Umpamanya atas timbangan fa'ala yaf'ulu, kemudian mauzunnya itu adalah yang tanapur. Misalnya da'awa yad'u, kan fa'ala yaf'ulu, da'awa yad'u. Setelah membunyikan ain itu dhamma, disambung dengan waw juga dihidupkan yad'u. Maka ini termasuk kata yang tanafur. Atau bab ke-1 fa'ala yaf'ilu romaya yarmiyu. Maka dari mi kemudian ke atas langsung iya, menjadi berat di lidah. Karenanya di dalam ilmu sorof ada yang dinamakan i'lal, bagaimana merubah kalimat yang sulit diucapkan menjadi mudah diucapkan. Seperti tadi da'awa yad'u, jadi da'a yad'u. Roma yarmiyu jadi Roma yarmi. Kenapa dirubah menjadi begitu? Karena berat di lidah. Kalau fa'ala yaf'ulu dengan mauzunnya da'awa yad'u, fa'ala yaf'ilu dengan mauzunnya Roma yarmiyu, maka dirubah supaya menjadi mudah agar kalimat itu menjadi fasahah. Karena itu di dalam semua bahasa barangkali seperti itu. Seperti di dalam bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bumi. Bumi bahasa Inggris apa? Earth. Padahal di dalam bahasa Arabnya ard. Di situ karena sangat sulit orang dari al-ardu jadi oleh Inggris earth, dekat itu. Mungkin bagi mereka ini sulit. Bagi mereka bisa saja dikatakan sebagai tanafur. Kalau di dalam bahasa Sunda misalnya ditulis nama e dan u, peu teui, lamun dibaca secara harfiah berat. Peu teui maksudnya petei. Meuleum peu sapeu peuting, berat. Eta tanapur. Bagaimana supaya tidak tanapur? Dirubah melempetei sapepeting. Jadi itu namanya tanafur. Supaya tidak sulit bagi lidah dibuatnya demikian rupa. Itu yang pertama. Jadi fasahah kalimat itu kalau terlepas dari tanafur huruf. Yang keduanya sanian, yang kedua min mukhalafatil qiyasil lughawi, selamat dari menyalahi aturan sorof. Wahia, dan dia itu antakuna kalimatu, keadaan kata itu ghairu jariyatin, tidak sejalan alal qanuni sorfi, dengan aturan ilmu sorof. Seperti contoh di sini, kapakil idgham, idghamnya dilepas lagi karena dia memerlukan satu ketuk bagi syair. Kakfi qauli, dalam contohnya alhamdulillahil aliyil ajlali al-wahidil fardil qadimil awwali. Di situ ada alhamdulillahil aliyil ajlali. Kata-kata ajlali ini menyalahi aturan sorof. Karena seharusnya apabila dua huruf itu berdampingan, satu huruf berdampingan sama hurufnya, dua-duanya hidup, itu tidak boleh terjadi. Seperti ajlali, menurut kaidah sorof itu harus yang sebenarnya ajali. Akan tetapi dalam syair ketukan ini kurang satu, dilepas aja idghamnya supaya lengkap.
Jadi alhamdulillahil aliyil ajlali al-wahidil faradil qadimil awwali. Ini namanya adalah mukhalafatul qiyasil lughawi. Itu dah. Barangkali itu mudah-mudahan bisa dipaham.